Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam smart. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang gerak tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan setelah kalian melihat video ini, kalian akan mampu paham bagaimana tentang berbagai macam gerak tumbuhan. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Oke? Gerak pada tumbuhan terbagi menjadi 3. 1. Gerak endonom, yaitu gerak spontan tidak dipengaruhi rangsangan dari luar. Kedua, esionom, yaitu gerak tumbuhan akibat rangsangan dari luar. 3. Hidroskopis, yaitu gerak tumbuhan karena perubahan kadar air dalam sel. Gerak esionom dibagi menjadi 3, yaitu gerak tropisme, taksis, dan gerak nasti. Gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak sebagian organ tumbuhan akibat rangsangan dari luar yang arahnya geraknya menuju sumber rangsangan. Gerak tropisme dibagi menjadi 5, yaitu geotropisme karena pengaruh gravitasi bumi, hidrotropisme karena pengaruh sumber air, fototropisme karena cahaya matahari, kemotropisme karena zat kimia, dan tikmotropisme karena sentuhan. Gerak geotropisme. Geotropisme dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Arahnya menuju pusat bumi positif, kalau menuju ke atas arahnya negatif. Gerak geotropisme contohnya pada gerak akar pada tumbuhan yang selalu mengarah ke pusat bumi. Gerak tikmotropisme, yaitu gerak tumbuhan karena pengaruh sentuhan, di mana arah gerakannya menuju ke sumber rangsangan. Contohnya yaitu pada sulur daun sirih. Inilah contoh dari daun sirih. Daun sirih termasuk jenis gerak tikmotropisme, yaitu dia bergerak karena adanya sentuhan dan gerakannya mengarah pada arah benda yang disentuh atau menyentuhnya. Contohnya ini pada sulur daun sirih. Inilah sulurnya, perhatikan. Gerak fototropisme, yaitu gerak tumbuhan karena pengaruh rangsangan cahaya, di mana arah geraknya menuju ke sumber cahaya. Contohnya pada beberapa tumbuhan sebagai berikut. Halo guys, ini adalah contoh bunga matahari. Bunga matahari ini termasuk fototropisme. Dia selalu mengarah kepada arah cahaya matahari. Inilah bentuk bunga matahari ya. Gerak hidrotropisme, yaitu gerak tumbuhan karena pengaruh rangsangan sumber air, di mana arah geraknya menuju ke sumber air. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Gerak hidrotropisme tadi sudah diterangkan. Sekarang gerak kemotropisme. Gerak kemotropisme yaitu gerak
karena rangsangan zat kimia, dan arah geraknya yaitu menuju rangsangan zat kimia. Perhatikan contoh seperti pertumbuhan akar yang menuju ke atas, di mana arah pupuk. Gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak sebagian organ tumbuhan akibat rangsangan dari luar yang arahnya geraknya tidak dipengaruhi arah sumber rangsangan. Contohnya gerak niktinasti karena pengaruh malam hari, gerak tikmonasti karena rangsangan sentuhan, fotonasti karena sumber cahaya, termonasti karena suhu, dan nasti kompleks karena pengaruh beberapa rangsangan, suhu, cahaya, kimia. Gerak tikmonasti. Gerak tikmonasti adalah gerak karena sentuhan, di mana arah geraknya tidak berpengaruh pada arah sentuhan atau arah rangsangan. Halo guys, ketemu lagi. Ini kita menemukan tumbuhan putri malu. Tumbuhan putri malu termasuk memiliki gerakan namanya tikmonasti, dimana dia bergerak tidak berdasarkan atau mengarah pada sumber rangsangan. Perhatikan ini, kita coba ya, sentuh daunnya tuh, dia kan akan menguncup. Dia menguncup tuh, daunnya menguncup. Daunnya menguncup ya. Nanti kira-kira sekitar 5-10 menit dia akan membuka kembali daunnya, ya kan? Coba lihat nih, menguncup tuh, ya kan? Putri malu termasuk tikmonasti, jadi gerak tumbuhan yang arah geraknya tidak berdasarkan pada rangsangan. Terima kasih. Gerak termonasti, yaitu gerak tumbuhan karena pengaruh suhu lingkungan, dan arah geraknya tidak dipengaruhi oleh sumber dari rangsangan. Contohnya yaitu bunga tulip yang warna-warni indah yang ada di negara Turki atau di negara Belanda. Gerak fotonasti, yaitu gerak karena pengaruh dari cahaya matahari atau cahaya lampu, di mana arah geraknya tidak dipengaruhi oleh sumber rangsangan cahaya. Contohnya yaitu bunga pukul 4. Gerak niktinasti, yaitu gerak karena pengaruh malam hari, di mana arah geraknya tidak dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Perhatikan contoh-contoh tanaman atau bunga berikut ini.
gerak nasti kompleks, yaitu gerak tumbuhan karena pengaruh berbagai rangsangan sekaligus, misalkan rangsangan cahaya, suhu, zat kimia, sentuhan, air, dan lain-lain. Contohnya yaitu pada lubang-lubang kecil yang ada pada stomata tumbuhan. Gerak endonom yaitu gerak karena rangsangan dari dalam diri sendiri atau bukan rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Gerak endonom contohnya terjadi pada gerak rotasi sitoplasma, siklosis pada sel-sel daun Hydrilla verticillata yang dapat diketahui dari gerak sirkulasi klorofil di dalam sel serta gerak pertumbuhan daun. Gerak hidroskopis adalah gerak pada bagian tubuh tumbuhan yang terjadi karena pengaruh perubahan kadar air di dalam sel. Perubahan kadar air ini menyebabkan pengerutan yang tidak merata pada bagian tubuh tumbuhan. Contoh gerak higroskopis adalah merekahnya kulit buah-buahan yang sudah kering pada tumbuhan polong-polongan. Perhatikan, biji polong-polongan nampak terlihat. Contoh gerak higroskopis berikutnya yaitu gambar A, kacang kedelai, Glycine max, dan gambar B, buah cangkring, Erythrina variegata, dan gambar C, buah biduri, Arglespias gigantea. Contoh buah pacar air juga merupakan gerak higroskopis. Terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa like, subscribe, and share.